Halo para pecinta drama-drama haram, balik lagi di channel Cover Zone. Dan pada video kali ini gue akan bahas lagi seriesnya Ipar Adalah Maut episode 3 dan 4. Nah sebelum gue mulai, gue akan coba review dulu di episode sebelumnya. Nah di episode sebelumnya Rani resmi tinggal di rumah Aris dan Nisa. Dan sejak hari pertama rumah itu udah banyak banget gebrakan-gebrakan yang dilakukan sama Rani dan Aris. Jadi momen saat Rani dibully di kampus lah yang menjadi titik awal muncul rasa nyaman ke Aris. Nah ditambah beberapa kejadian-kejadian lain seperti kopi tumpah lah, anduk jatuh lah, sampai kejadian mati listrik yang membuat mereka berdua nih hampir sergap-sergapan. Nah untung saat itu Nisa pulang sebelum mereka sergap-sergapan dalam gelap gitu ya. Nah sampai momen terakhir Aris yang gak sengaja ngelihat Rani yang sedang mengeringkan rambut sebelum berangkat ke kampus. Nah momen yang bikin Aris jadi kepikiran melihat kemolekan adik iparnya. Nah lalu dari situ cerita akan lanjut di episode 3 dan 4 ya, yang akan gue ceritain di video ini. So langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Nah setelah momen ketika Aris tanpa sengaja ya kemarin ngelihat Rani lagi ngeringin rambut, Aris langsung panik dalam hati. Dalam hatinya, wah ini nggak bener nih kalau gua lama-lama di sini. Jadi dia buru-buru izin berangkat duluan sama Rani sebelum pikirannya makin kalian tau lah. Nah saat itu rupanya Aris pergi ke toko istrinya atau tokonya Nisa, si Legi Roti. Dan saat itu Aris rupanya berencana untuk ngajak Nisa jalan. Jadi itikat baik lah gitu. Jadi rencananya si Aris ini mau ngedate manis sebagai suami idaman. Nah tapi pas mereka mau cabut, rupanya Raya dan Rani datang untuk bermain. Karena di sana Rani mengatakan bahwa Raya ini lapar, ngajakin makan bareng gitu ya mereka berempat. Dan alhasil rencana ngedate bareng istri jadi gagal total. Nah namun saat mereka berencana untuk jalan-jalan sekeluarga gitu ya berempat, nah tiba-tiba Nisa mendapatkan telepon. Dan saat itu rupanya Nisa lagi dapat orderan roti besar sebanyak 50 box gitu ya. Nah langsung bubar tuh rencana romantis mereka. Nah Nisa merasa saat itu ini orderan spesial nih dari customer penting. Jadi dia harus turun tangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah sehingga rencana jalan-jalan ini mereka berempat ini gagal. Karena Nisa harus nyiapin roti dulu, 50 box itu lumayan gede kan. Nah saat itu si temennya Nisa yang bernama Manda, ia berusaha maksa nih supaya Nisa yaudah lo lebih baik lo istirahat aja, lo pulang lo main sama anak dan suami lo gitu ya. Biar gua aja yang ngurus orderan gitu kata Manda. Nah tapi akhirnya Nisa masih bersikeras untuk memutuskan tetap stay di sana dan dia yang akan menghandle orderan spesial itu ya. Nah rupanya saat itu Nisa juga bilang ke Aris bahwa Aris ini harus tetap ngajak Raya jalan cari makan sekalian bareng sama Rani. Nah mendengar perkataan Nisa, Aris cuman bisa nelan ludah gitu ya. Dalam hatinya, wah ini emang udah takdir gitu ya. Dan disitulah rencana ngedate romantis bareng istri justru gagal karena kursi Nisa kini digantikan dengan Rani. Dan alhasil mereka bertiga dinner di sebuah tempat makan gitu ya. Nah setelah makan Raya izin dulu nih pergi ke playground buat main gitu ya. Ninggalin Aris dan Rani yang berduaan gitu ya. Nah di sana Rani makan es krim sampai belepotan. Nah rupanya ada es krim nempel di bibirnya. Nah Aris refleks ngehapus. Dan disitulah momentum Aris gitu ya. Dosa pertama hari itu dibuat sama Aris. Lalu gelas air tumpah, Rani ngebersihin. Nah suasana makin intens nih. Rani ngerasa gak kuat. Dia lari ke kamar mandi sambil istighfar kilat. Nah rupanya pulang dari dinner, Raya tidur dan Rani gendong Raya masuk ke rumah. Nah ada momen tatap-tatapan antara Aris dan Rani yang bikin jantung keduanya nih ngalahin suara alarm subuh gitu ya. Nah besoknya kampus Rani lagi ada demo gitu ya. Aris jemput Rani, tapi mereka berdua nih terjebak macet. Nah Nisa saat itu di telepon bilang, ya udah kalian berdua lebih baik pulang aja, nggak usah ngejemput aku gitu ya. Nah di perjalanan Rani ketiduran di mobil. Nah suasana jadi aneh tapi manis. Nah sampai di rumah mereka hanya berduaan. Ya kan si Nisa masih di toko gitu ya. Mereka berdua kan pulang cepet gitu ya. Nah saat itu Rani bikinin teh jahe lah, minuman favoritnya Aris gitu ya. Nah lalu pas Rani lagi nyiram tanaman, rupanya airnya nyiprat ke sarang tawon dan Rani kena sengat. Aris ngobatin. Nah tapi karena posisi sengatannya di bahu belakang, otomatis tangannya Rani kan gak nyampe gitu ya. Nah saat itu Aris bantuin Rani untuk gosok-gosok obat di belakang bahunya sambil niup pelan-pelan gitu ya. Kena leher, kena angin sepoi-sepoi, membuat Rani ini terpukau. Aris terpicu dan mereka hampir kejadian. Nah tapi petir tiba-tiba nyamber. Suara geluduk itu gede banget. Rani jadi panik, lari ngambil jemuran di luar. Nah tangannya gak sengaja kepegang sama tangan Aris. Dan mereka berdua lagi-lagi keinget momen-momen tanggung sebelumnya.
Dan akhirnya malam itu terjadilah. Nah, di tempat lain, firasat buruk menghantam Nisa sampai-sampai dia hampir jatuh. Nah, sementara Aris dan Rani ya lanjut di dekat jemuran. Nah, setelah kejadian itu, besok paginya Aris hampir keceplosan nih manggil Nisa dengan sebutan Ra gitu ya. Pagi, Mas. Pagi, Ra. Untung cuma sebatas Ra, dan Aris langsung bilang ini maksudnya Raya gitu ya. Dan Nisa percaya aja. Emang Aris ini jago banget ngeles nih orang. Nah, di tempat lain setelah kejadian kemarin, Rani jadi senyum-senyum sendiri ya. Jadi bibirnya ini masih merah karena habis disengat sama Aris kemarin. Nah, setelah itu Aris dan Rani masih terus pergi bareng naik mobil. Nah, tapi kali ini Aris makin berani. Ia berani mulai pegang-pegang tangannya Rani. Mau turun mobil aja hampir mereka sempat ciuman berdua. Bahkan Rani ini sampai nolak ajakan nongkrong sama teman-teman kampusnya demi bisa pulang bareng Aris. Bahkan Yusuf, cowok yang terkenal naksir Rani gitu ya, mau deketin Rani, dia jadi makin patah arang karena Rani ini makin cuek sama dia. Dan Aris pun ngeles juga dari ajakan nongkrong sama dosen-dosen lain demi dia bisa pulang bareng sama Rani dengan alasan dia mau bantu istri di rumah. Nah, padahal istri yang mana yang mau dibantu? Padahal saat itu Nisa lagi sibuk banget karena Manda kan nggak bisa dihubungin tuh. Jadi dia memang lagi butuh banget Manda buat kirimin roti ke influencer ya, si Alex Carlos. Akhirnya gara-gara Manda nggak ada, akhirnya Nisa yang nganter sendirian. Nah, lalu berapa saat kemudian Manda tiba-tiba datang sambil cemberut. Jadi mukanya udah aneh banget sambil dia ngambil dokumen misterius. Nah, dokumen apa itu? Nah, nanti akan kita ceritain ya, cerita tentang Manda. Nah, sementara itu rupanya Aris yang pulang berduaan sama Rani, saat itu dia udah mulai berani karena dia saat itu mau ngebungkus Rani ke hotel gitu, ngajakin check-in. Di mobil sambil pegang tangannya Rani, Aris makin berani ngajak check-in. Dan tanpa diduga, Rani juga mau gitu. Kita mau ngapain di sini, Mas? Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja ya. Aku mau, Mas. Akhirnya setelah mereka berdua sepakat, Aris pakai masker, takut ketahuan sama orang, masuk ke hotel, celingak-celinguk, takut ketemu sama jemaat RT. Jadi mereka kan udah sepakat nih ketemu di lantai atas gitu ya. Jadi Aris masuk duluan. Karena 5 menit kemudian ini Rani harus nyusul gitu ya. Dan akhirnya 5 menit kemudian Rani nyusul dan terjadilah. Nah, setelah itu Rani sadar, merasa ini salah. Nah, tapi nasi udah jadi bubur. Nah, Nisa yang lagi kerja merasa firasat buruk, kepala pusing, hati nggak tenang. Sementara Aris lagi ganti oli, kode keras. Nah, setelah selesai ganti oli sama Rani ya, Aris yang mau bergegas pulang, ya ditahan sama Rani. Karena merasa Rani ini masih nyaman, masih mau berlama-lama sama Aris. Nah, tapi Aris harus tetap pergi dan harus turun duluan. Karena kan dia udah ditungguin sama Raya sama Nisa, takutnya ditanyain di mana Mas gitu kan. Akhirnya Aris turun, jangan lupa pakai masker. Nah, rupanya di lantai bawah dekat lobi, Aris malah ketemu sama kakaknya Aris ini ya. Yang di sana kakaknya kaget juga ngeliat Aris, lu ngapain di sini? Dan di sana Aris sempat ngeles dan dia mengatakan bahwa dia baru aja abis ketemu sama profesor. Nah, padahal profesor yang mana juga nggak tahu. Profesor X apa gimana? Nah, kakaknya Aris ini sempat curiga karena kok Aris pakai masker, kayak seolah-olah nggak mau ada yang tahu. Nah, tapi akhirnya Aris karena jago ngeles, akhirnya si kakaknya nggak curiga tuh. Nah, namun berapa menit kemudian sesuai janjian ya, Rani akhirnya turun dari lift. Dan dia juga kaget melihat Aris yang udah sama kakaknya. Dia langsung panik, balik lagi ke lantai 7. Akhirnya mereka berdua nih pulang secara terpisah. Nah, malam itu sebenarnya Nisa sempat nelepon Rani, tapi Rani nggak berani angkat. Bingung mau jawab apa kalau ditanya sama kakaknya. Nah, namun Nisa kirim voice note karena ia ingin menyampaikan bahwa Nisa ini nggak bisa pulang karena harus syuting dengan influencer yang bernama Alex Carlos. Nah, karena saat itu Alex Carlos ini setuju untuk mereview roti legi mirip Nisa. Nah, hasil video mereka viral dan Nisa jadi cuan besar. Nah, namun setelah itu tanpa diduga di toko Nisa kedatangan sama Manda. Di sana ia nangis karena ternyata Manda baru aja mergokin suaminya Manda ini selingkuh. Nah, setelah mendengarkan curhatan Manda, Nisa cerita juga ke Aris tentang kabar perselingkuhan suaminya Manda. Nah, di situ Aris cuman kasihan. Dan Nisa merasa, waduh, gue beruntung banget nih punya suami kayak Aris yang nggak mungkin dia selingkuh. Nah, malamnya Rani kepikiran terus sama kejadian di hotel tadi. Jadi dia sempat ngelihat Aris pulang sama Nisa.
Sementara di dalam hati ini campur aduk antara cemburu, takut, dan ketagihan. Nah, besok harinya Manda datang ke toko roti dalam keadaan hancur lebur gitu ya. Karena ternyata suaminya Manda nggak cuma selingkuh, tapi juga udah punya anak. Dan drama tentang Manda ini makin tebel dan makin kasihan nih orang. Nah, malam harinya Nisa mengatakan ke Aris bahwa ia harus pergi ke Bandung beberapa hari untuk urusan franchise. Karena diceritakan ada pengusaha besar ya, yang tertarik dengan toko legi milik Nisa dan akan di-franchise gitu ya. Nah, itu artinya Aris dan Rani bebas berduaan dan satu-satunya penghalang mereka hanyalah Raya. Nah, setelah Raya tidur, Rani siap nungguin Aris. Tatapan mereka ini saling paham. Rani mendekat lalu berkata, "Makan lontong." Dan Rani pun memakan lontong Aris hidup-hidup. Nah, mereka melakukan untuk kedua kalinya. Foto pernikahan Aris dan Nisa seolah jadi saksi bisu di tembok. Nah, selesai makan lontong, Nisa menelepon dan mengatakan bahwa besok dia bakal pulang. Nah, kemudian Rani iseng ganti nama kontaknya di HP Aris jadi nama Junaidi 2. Yang Junaidi 2 ini merupakan nama dosen di kampusnya Aris. Hal itu memang sengaja dilakukan sama Rani, biar Nisa atau kakaknya ini nggak tahu kalau orang dibalik nama Junaidi 2 itu adalah si Rani sendiri. Nah, tapi ternyata malam itu tanpa diduga, Nisa memutuskan untuk pulang lebih cepat. Karena rupanya urusan di Bandung tentang franchise toko legi roti ini udah selesai. Sementara Aris ini berpikir bahwa istrinya ini baru akan pulang besok hari. Nah, berapa waktu kemudian singkatnya Nisa udah sampai di rumah. Sementara Aris dan Rani ia masih di kamar. Nah, mengetahui ada kakaknya datang, Rani kaget. Rupanya ia berhasil sembunyi di bawah kasur. Nah, Aris yang sepertinya sudah berkoordinasi dengan Rani sengaja ngajak Nisa mandi bareng biar Rani ini punya waktu kabur dari kamar. Dan rencana mereka berhasil. Nisa nggak tahu kalau malam itu Aris habis tidur bareng Rani. Nah, kemudian pada esoknya Rani ngobrol sama Yusuf. Jadi ceritanya si Yusuf ini memang udah berapa kali kemarin coba ngedeketin Rani. Yang makin hari ini makin menjauh nih Rani semenjak udah nempel sama Aris. Nah, tapi saat mereka berdua ngobrol, rupanya kepalanya Rani ini kena bola basket dan Rani pingsan. Nah, beruntung ada Yusuf yang membawa Rani ke klinik. Nah, berapa saat kemudian Aris datang. Dia panik dan dia berterima kasih sama Yusuf yang udah bawa Rani ke klinik. Tapi sisanya biar urusan gua, kata Aris. Nah, setelah itu Yusuf balik ke kelas karena ada kuliah gitu ya. Nah, namun Yusuf masih kepikiran sama kejadian barusan. Ia merasa jadi pahlawan yang sudah menyelamatkan Rani. Nah, tapi di tempat lain, Rani yang sudah siuman keburu nyaman dengan kehadiran Aris. Nah, Nisa yang udah dikabarin tentang kejadian itu, ia bergegas untuk pergi ke kampus untuk melihat keadaan Rani. Nah, namun siapa sangka Aris dan Rani sempat-sempatnya memanfaatkan kesempatan itu untuk bermesraan. Nah, tapi Nisa udah ada di depan pintu klinik untuk bertemu mereka. Nah, oke Pak, Bu, itulah dia episode 3 dan 4 alur cerita Ipar Adalah Maut yang makin hari makin panas, makin liar dan makin bikin kita pengen bilang ini bukan drama, ini ujian iman. Nah, dari Rani yang makin gak kuat nahan godaan, Aris yang semakin profesional dalam urusan kucing-kucingan, sampai Nisa yang mulai dapat firasat-firasat yang ya tinggal tunggu waktu meledak aja sebenarnya. Nah, tapi itu belum apa-apa karena di episode selanjutnya ini udah makin berantakan lagi dan konfliknya bakal makin gila. Oke, mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. Gua Adam sign off and bye-bye guys.